Mari kita melihat ayat di mana Yohanes 14 ayat 27 sampai dengan 31. Saya malam ini tidak khotbah, tapi memberikan perenungan tentang Yom Kippur, hari raya pendamaian. Yesus berkata begini di dalam ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 28, kamu telah mendengar bahwa aku Yesus telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Gereja GBI Rumah Persembahan, jemaat yang ada di tempat ini, dia akan segera menagih janjinya kepadamu. Apa dikatakannya pada ayat selanjutnya? Ya, sekiranya kamu mengasihi aku, nah ini, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Ada sukacita? Nah, masa sih? Coba dilihat kiri kananmu dulu deh. Kalau dia masih mungkin karena tadi hujan tadi pagi, coba tepuk pahunya, bilangin, jangan berengut. Di sini nggak ada tempat bagi iblis. Katakan, ayo. Ibu-ibu di belakang ini. Ya. Mari saya lanjutkan lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Katakan, kata Yesus, ya, dia pergi ke surga, Bapa itu lebih besar daripada dia. Tadi malam di pengajaran saya di doa, saya tanya, orang Kristen bisa sholat enggak? Boleh sholat enggak? Apa Mbak Elan? Boleh. Enggak, bahasanya apa? Doa Bapa kami. Sholatul Rabaniyah. Sholatul Rabaniyah. Nah, itu. Kalian tidak tahu sejarah kan? Tapi Mbak Elan tahu, si Diman tahu. Saya bilang, jangan bilang Sholatul Rabaniyah. Tanya kepada ibu apa artinya 7 rakaat. Apa itu? Ya, dia tahu itu. Artinya, kata Daud apa? 7 kali dalam sehari aku. Dari situ, itu dilakukan oleh gereja ortodoks pada zaman dulu. Dan sampai sekarang gereja ortodoks masih melakukan hal yang sama dengan 7 cara menghadap ke situ. Tetapi yang penting bagi kekristenan bukan itu, tetapi ini. Sholatul Rabaniyah. Perkataan sholat artinya doa, prayer di dalam bahasa Inggris. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Tadi malam saya bahas dari bahasa-bahasa Aramea, apalagi yang dimulai dari Libanon, Libya, Mesir. Nah, mereka pintar. Tadi malam saya kasih pengajaran. Makanya datang menara doa. Silius tanya nanti sama Elan, apa itu? Sholatul Rabaniyah. Itu artinya doa Bapa kami Dios. Nah, saudaraku, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi,
sebelum Yesus datang ke yang kedua kali, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Supaya kamu percaya bahwa hal itu pasti terjadi. Satu iota, satu titik, satu koma tidak akan bisa dibatalkan. Langit dan bumi bisa berubah, tetapi firman Allah tidak bisa diubah. Jemaat di tempat ini saya rindu supaya Anda mengalami ini. Apabila Yesus datang, maka dia mendapati saudara. Gak ada merek gereja, tapi dia mendapati ini milik kepunyaanku. Dikatakannya selanjutnya, ya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri Tuhan Yesus, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan dengan berita di mana seorang ibu di Semarang, perhatikan, orang Kristen, saudara, diperkarakan anaknya. Jadi nggak ada damai. Hanya gara-gara mobil dipakai oleh ibunya dan anaknya menuntut mobil itu yang diberikan kepadanya. Tidak main-main, tuntutannya 200 juta. Gak ada damai. Tadi Irina Abigail berdoa bahwa di Nias ini terjadi pembunuhan. Saya membaca ini beberapa hari yang lalu. Jika tidak bisa membayar, maka rumah ibunya harus dijadikan jaminan. Coba bayangin. Saya berdoa jemaat di sini tidak ada yang demikian. Bayangin, Yesus memberikan satu janji yang begitu luar biasa. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tetapi Anda ke gereja, tetapi ibu kandung sendiri dituntut 200 juta. Betapa hancur sang ibu mendapati situasi semacam itu. Dengar ya saudara, dalam keluarga tersebut tidak ada kedamaian. Sang anak berada dalam situasi yang memusuhi ibunya gara-gara harta dunia. Maaf, di Nias ini banyak yang demikian. Saya tadi tanya sama Mama Elan, lagi ngapain Mama Elan? Mengihau kebudu zaku nahabau umani kenia hanba marasi pramina mote yo uaf pamaniri. Before ke ubah. Nggak ada ada ini nanti. Jadi dia itu memelihara apa yang diberikan oleh Tuhan. Sebab itu sumber lah. Nggak doa di sini tahu gak tahu pe. Oh gak tahu Rafi. Ah, ada bilang nggak sobat bikin. Ini Bapak Ibu Saudara, dalam amanahnya waktu Yesus berpisah kepada murid-muridnya, dia berkata begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan bagimu. Perhatikan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai yang dari mana? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu.
nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa. Ini janjinya tadi. Aku dari kasih-Mu, Bapa, ajarlah aku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan yes untuk worship You dan bersyukur waktu setiba saya. Amin. Demikianlah Engkau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi. Ujian ini berisi tentang damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan bukan seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yesus berkata kepada jemaat di tempat ini, jangan gelisah hati dan gentar. Dia datang kembali menjumpai saya dan saudara. Yesus tidak meninggalkan harta duniawi kepada murid-muridnya, sebab harta duniawi bisa menjadi sumber konflik. Sekali lagi, Yesus tidak meninggalkan harta duniawi kepada para muridnya, tetapi Dia meninggalkan sesuatu yang tidak dapat diambil oleh dunia. Karena harta duniawi menjadi sumber daripada konflik, seperti tadi anak itu. Saudara, saat Yesus meninggalkan dunia, jelas Ia tidak mau murid-muridnya hidup dalam kegelisahan, ketakutan, serta ketiadaan damai. Hari-hari ini saya melihat banyak orang tidak mengalami damai sejahtera. Tadi atau kapan itu saya katakan kepada pekerja, dunia sedang mengalami masalah secara global, seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang berapa? Pasal 3 ayat 10. Coba dibuka sebentar. Wahyu pasal 3 ayat 10. Yesus berkata kepada Yohanes, Rasul Yohanes, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Dengar ya saudaraku, janji ini ada relevansinya dengan Injil Yohanes ini. Di dalam Yohanes ini, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia, untuk mencobai siapa saudara? Mereka yang diam di bumi, termasuk di kota Gunung Sitoli, termasuk di Allah Salius. Jangan amini bahwa Allah mengalami masalah, engkau akan dibebaskan. Amin. Amin. Nama Stanley, dia berkata, janji ini dia berkata
Aku melindungi engkau. Dia memberikan damai sejahtera. Aku akan melindungi engkau. Dengar, Yesus tidak meninggalkan warisan secara harafiah, yaitu emas, perak, dan lain sebagainya, jabatan. Tidak. Makanya dari sekarang berdamailah dengan Allah. Berdamai hubungan suami istri, berdamai antara anak dengan orang tua, berdamai dengan gembala, berdamai dengan pemimpinmu di kantor, supaya janji ini digenapi. Yesus ingin pada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara, dengar bahwa hidup saling mengasihi sesuai hukum kasihnya. Dan ini hanya bisa didapatkan di dalam kedamaian. Dengar saudaraku, damai hanya bisa diperoleh di dalam kasih. Amin. Tidak ada yang lain. Bukan. Perhatikan tadi contoh bagaimana yang di Semarang itu. Gara-gara harta, seorang anak tega menuntut ibunya 200 juta. Akhirnya tidak mampu memberikan uang. Ibunya terpaksa rumah orang tuanya. Dan waduh, betapa sakitnya hati orang tua. Apalagi Tuhan melihat rumah tangga, hubungan suami istri dan anak-anak hancur hanya oleh gara-gara harta dunia. Makanya di dalam hari raya Yom Kippur, jemaat di tempat ini diminta rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Yesus pergi ke rumah Bapa di surga, dan ia harus mempersiapkan mental para murid-muridnya. Dia harus mempersiapkan mental daripada jemaat GBI Rumah Persembahan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Siniman, Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali menjemput saya, menjemput Anda, menjemput Anda, menjemput Anda, menjemput Anda, menjemput jemaat di tempat ini. Saya percaya Rasul Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misinya ke Asia selalu mendapat tantangan dari orang-orang Yahudi diaspora. Mereka dianggap merusak hukum Taurat. Perhatikan di Depok, bagaimana satu gereja GBI ditutup paksa. Betul? Ini terjadi. Kemudian di Rempang, ya apa? Pulau apa itu? Rempang diambil harta, tahta, wanita. Hati-hati. Akar daripada segala kejahatan, cinta akan uang. Akibat daripada uang, orang tidak ada kasih. Buah kemamel dan buah hari sohel. Sampai detik ini saya tidak melihat jemaat saya melakukan hal yang sama. Bahkan saya lihat suka memberi. Saudaraku, Paulus mengalami banyak hal seperti itu. Dianggap merusak hukum Taurat dari tradisi nenek moyang Yahudi. Anda kadang-kadang dianggap mengalanggar segala tata adat istiadat nenek moyang di kota ini. Di Listra juga ya, Paulus mengalami dilempari batu hingga hampir mati. Namun Paulus dan Barnabas tidak sedikit pun dendam kepada orang-orang itu. Dengar saudara, kalau ada orang yang melakukan penganiayaan kepada kita, jangan balas. Sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi milik Tuhan. Dengar. Hak Tuhan penghakiman, perpuluhan, pembalasan. Jangan ambil ini, jangan ambil ini.
dengan kasih dan damai, Paulus tetap fokus dalam pewartaannya. Bagaimana dengan kita hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini? Tolong jangan sibuk cari harta dunia. Janji Tuhan yang dibacakan dalam Injil Yohanes ini pada pasal yang ke-13 tadi ini sungguh luar biasa. Ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia meninggalkan damai sejahtera. Bila mana ada damai di rumah tangga antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, maka berkat akan mengalir ke sana. Bagaimana bisa ada kerajaan surga di rumah? Ada 3 hal yang terjadi. 1, ada sukacita, ada ucapan syukur, dan ada doa dalam rumah tangga. Saudara, pada hari ini Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera kepada gereja, karena itu suatu kondisi yang diidamkan setiap orang. Bukankah Anda juga menginginkan ada damai sejahtera di rumah tanggamu? Amin. Sepulang dari sini, coba renungi firman ini. Saya singkat malam ini. Semua yang benar, semua yang suci, apalagi tadi, semua yang layak untuk dipikirkan, pikirkanlah semuanya. Dalam hal ini, kedamaian di dunia dimulai dengan kedamaian ini. Bagaimana bisa kedamaian terjadi? Pikirkan semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang tercela di depan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan